saya pengen ngomong sama Mas Yuda soalnya ini. Jadi ini khusus Mas Yuda soalnya lagi nyusun sustainability. Nah ini sustainability Mas. Jadi bagaimana Mas bisa ngomong konteks organisasinya, partisipasi, konsultasi, representasinya bisa terangkum. Jadi kayak kalau kita mau menyampaikan informasi itu berarti ini 5 why ya, 1 high. Oke. Apa, di mana seperti itu. Nah ini Mas, jadi kalau ini dijalankan sustain kita bisnis. Jadi ada konteks organisasi kita pantau pada saat dia akan melebar, bagaimana apa dokumen yang kira-kira akan berkembang juga. Seperti umpamanya nih kayak UKL UPL kan Mas. Ya. Kalau di saya kan ada batasannya tuh. Bangun jalan kalau sekian, kalau sudah berkilo-kilo sudah AMDAL. Kan gitu. Nah ini Pak Yunardi lah urusannya jalan. Kan seperti itu. Nah kalau mamanya pabrik, kalau pabrik itu cakupannya seperti apa, udah gede, walaupun sepatu bisa AMDAL. Gitu. Kalau rumah sakit jelas AMDAL. Nah seperti itu. Nah itu kan itulah konteks gitu Pak Ansarnya. Jadi bagaimana itu kita bisa sustain, bagaimana nanti bisa. Nah seperti itu nih. Ini jadi Mas sudah nggak ngomong lagi masalah pemantauan kinerja Mas Yuda. Udah bisa ngomong seperti itu. Nah itu. Nah sekarang saya pengen ini ya Mas. Maksudnya saya juga pengen mendapat masukan. Bukan saya pamer, cuma memang ini belum juga saya juga belum diapresiasi sama Pertamina juga belum. Gitu. Tapi intinya kan dapat sharing dari teman-teman. Ya, inilah yang biasa saya susun pelaporannya, Mas, gitu. Oke. Nah, jadi ini yang utama nih. Iya, Mas. Nanti saya suka apa ini? Oh, ini perusahaannya apa ya? Ya, ini perusahaannya. Jadi saya biasanya tuh setiap bulan saya laporin, Mas, gitu. Nah, biasanya tuh saya kasih safety moment lah, ya cari ambil video dari mana seperti itu. Nah, kemudian baru saya tampilkan ya inilah leading lagging indikator seperti itu, Mas. Nah, barulah kita ke sini, Mas. Ya. Nah, ini kinerja saya sampai September lah ya. Bisa di screen show nggak Pak biar gede, Pak? Oh iya ya, di screen saya, slide ya. Nah, ini, Mas. Nah, jadi saya bisa ngomong bahwa kan yang walaupun memang saya sih agak lumayan nggak begitu srek ya dengan kita itu kinerja itu dengan penghitungan angka segment hours ya itu karena cenderung kalau kan banyak tuh penghargaan selamat perusahaan telah mencapai seperti itu kan ya Mas ya. Itu cenderung nanti menyembunyikan biasanya Mas. Nah itu Pak itu yang saya tanyakan Pak itu tuh. Betul, serius. Nanti kita bahas. Mungkin teman-teman punya ide yang lain bagus. Silakan Pak. Lanjut, Pak. Itu. Kalau saya mending malah pengen bagaimana apa ya, kayak stakeholder, kayak Disnaker itu memberikan semacam guideline untuk program kerja gitu. Susunlah yang paling top lah gitu. Apa maksudnya disusun standarnya gitu. Pokoknya saya mau laporannya ini komitmen perusahaan ini. Soalnya ini itu kalau program kerja gitu jalan ya dengan sesuai dengan standar, ini jelas jalan sendiri kok nggak usah diapa-apain gitu loh Mas. Menurut saya lah ya. Tapi once kita hanya ke 7 hours, nah itu. Benar sih Pak ya. Ya benar ya Mas ya. Kita bilang kalau culture-nya udah terbangun, otomatis ya orang pasti kerjanya aman. Jadi yang ngomongin lagging indikatornya ya pasti 0. Zero accident dengan sendirinya sebagai result ya. Betul Mbak Nova. Jadi kalau saya bagaimana Disnaker itu menerima safety meeting-nya berapa kali? Inspection-nya berapa kali? Seperti itu. Nah, memang harus di mapping, harus ada penilaian. Ya kalau yang sederhana penilaian CSMS Mas. Setiap jadi ya SMH 3 lah itu ya punyanya yang PP 50 itu ya Mas ya. Ya paling mungkin itu sih Pak yang paling dekat ya. Paling dekat.
Iya, soalnya itu yang dikontrol sama Terus Disnaker kan, Mbak. penghargaan P2K3 yang ada saat ini ya. Betul. Ini Jadi yang praktisi dihargai semua itu, ini datangnya. iya, yang dihargai itu P2K3-nya menurut saya. Jadi lembaga organisasinya yang bisa menjalankan program ini sehingga yang ini nol semua, Mbak. Ya. Karena saya bilang sama teman-teman di lapangan itu Mbak Nova, sama Mas Yuda, sama Mas Yudari, sama Mas Ronaldo. Nggak usah mikirin yang di atas. Di atas itu kalau maunya kita nyeleweng di sini sedikit ya udah jadian tuh di atas, aku bilang gitu. Pak Sri, ini kebetulan banyak teman-teman kita nih Pak. Ini saya mau sharing ya. Pernah Gigi. nggak ngalamin piramida ini bentuknya nggak piramida? Jadi Ya, yang di atas tuh gede gitu kan, ya, yang di bawah itu kecil, terus yang di bawah yang paling bawah gede gitu. Jadi kayak gede karena lemah pelaporan tadi Pak, yang tadi Bapak sampaikan. Jadi pengalaman itu begitu kita masukkan ini jadi KPI ya kan Pak ya? Ya. Kita Ya. jadikan ini KPI bahwa Betul. tidak boleh ada NIRMIS, nggak boleh ada MTI, medical treatment. Ya. Nah, itu Ya. biasanya ada cenderung untuk umpet-umpetan, disumputin, nah, itu Pak. Nah, mungkin teman-teman merasa nggak kalau ternyata piramidanya itu kadang aneh gitu, tiba-tiba ada fatality banyak, terus kok nggak pernah dilaporin pas kita meeting kok nggak ada laporan kayak NIRMIS atau yang ini Pak yang si Dupont itu apa namanya, stop card gitu kan, atau nah kayak gitu kok nggak ada gitu. Stop card ya. Kok nggak pernah masuk, padahal kan harusnya dari situ dulu gede Pak ya, terus rucut ada kecelakaan kan. Nah, pernah nggak, mungkin teman-teman gimana, mungkin Pak Sri dulu deh, mungkin kalau ada yang mau masuk karena ini bukan training. Oke, Mas. Jadi intinya yang mulai dari sini sih ya, Mas ya. Intinya hazard observation itu kalau ada beberapa perusahaan yang memang mewajibkan gitu ya. Mewajibkan loh Mas ya. Tapi menurut saya kalau mewajibkan tuh nanti diada-adain. Nanti yang masuk tuh Mas, saya pernah mewajibkan itu pokoknya satu orang kalau pas lagi drilling itu. Pak, kalau pas lagi satu orang itu 5 stop satu hari. Apa satu lah. Jadi ada 90 orang apa 100 orang 100 stop card sehari. Gitu. Ya tapi itu Mas, yang masuk itu ada sampah, ada ini, ada itu segala macam gitu. Itu kejadian ya, itu benar. Iya. Nah, mungkin menurut saya apakah waktu teman-teman masuk ke lokasi itu aslinya belum ngeh banget hazard. Jadi kayak induction kita itu belum bisa menjelaskan hazard yang sebenarnya gitu loh. Kriteria hazardnya mungkin itu juga menyebabkan hazard observation umpamanya kita nggak wajibin lah, jadi agak melandai gitu kan, nggak banyak yang ngumpulin. Terus juga mungkin mereka kemarin saya laporin nggak ditindaklanjutin juga, ada yang seperti itu. Karena kalau saya Mas, kalau dalam pengendalian suatu proyek ya gitu ya Mas, saya itu ngandelin mending saya wajibkan dulu gitu. Wajibkan dulu, makanya saya kayak dilihatin orang banyak lah proyek itu, bukan saya saja yang lihat gitu. Habis itu baru saya statistikkan gitu. Jadi saya bawa hazard observation itu setiap morning meeting. Jadi walaupun mereka ngarang, saya kalau memang menurut saya itu risikonya tinggi, saya suruh cek. Kemarin alhamdulillah drilling bisa tanpa ini Mas, tanpa equipment damage, near miss juga nggak ada gitu. Jadi karena memang kita kontrol, kita libatkan partisipasi culture yang tadi gitu Mas. Nah kalau yang ini sih memang gini Mas, intinya kalau near miss yang lagging itu kan berarti sudah kejadian. Nah, near miss kan aslinya belum kejadian tapi high potensial mau kejadian, kan seperti itu ya. Nah makanya pelaporan near miss tetap leading karena dia belum kejadian gitu loh. Kalau di saya, nah nanti monggo kalau di teman-teman seperti apa, monggo Mas Tidak, monggo teman-teman. Monggo silakan. Ini ada Mas Chandra tadi saya lihat, ada nggak nih Mas Chandra?
Halo, halo. Ada. Suara saya kedengeran nggak ya? Ini juga ini Pak services Thailand Gas nih beliau ini Imeko Pak Imeko. Waduh. Nah ini kayaknya beliau juga punya ginian nih, mungkin sambil sharing lah ya. Silakan. Kenalan dulu dong, kenalan. Ya, perkenalkan dulu. Mungkin kalau Mas Yuda sudah bosen denger saya. Ya, ini berisik nggak ya? Ini saya lagi di jalan juga nih. Kebetulan lagi di Grab. Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke ya. Ya, saya Chandra. Perkenalkan buat teman-teman semua nih. Saya kemarin baru diajak Mas Yuda bergabung juga tuh. Baru dimasukin ke grup. Dan alhamdulillah sudah langsung diajak ikut sharing bareng-bareng nih. Luar biasa emang Mas Yuda ada sama teman-teman. Nah, intinya untuk yang terkait dengan lagging sama leading ini saya setuju Pak sama Pak Bro. Itu karena kalau selama ini kan dari apa namanya di Snacker sendiri Dari di Snacker sendiri loss signal. Lost Dari loss. Ya. Mas Chandra loss. Di rumah Mas dan Chandra. ini juga ternyata kalau sudut pandang luar HSE ternyata juga sama nih Pak, termasuk manajemen Pak. Manajemen kalau presentasi ke klien, presentasi juga ke ini, yang dilihat pertama kali juga sama. Pasti yang laggingnya dulu nih. Kita sudah sekian puluh tahun nggak pernah ada kecelakaan nih, zero nih, padahal belum tentu leadingnya belang-belonteng seperti apa nggak dilihat. Yang ditunjukkan pertama kali yang zeronya dulu, nggak ada kecelakaan, nggak ada MTC, nggak ada first aid. Nah ini bisa jadi tantangan juga nih buat teman-teman di HSE, termasuk saya sendiri ya. Gimana caranya supaya yang kita sudut pandang yang kita lihat ini juga dilihat sama beliau-beliau gitu, sama manajemen. Iya Mas, soalnya disebutkan gitu. Ini kerjaan bener loh Mas, kalau momennya ini dijalanin itu kita nggak tidur loh kadang-kadang Mas. Masa yang dinilai yang di sini. Ya. Gitu loh Mas. Itu Mas Chandra. Makanya jadi ini sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya coba lihat ini. Itu makanya kalau di SMK 3 sendiri kan sebenarnya tidak boleh tuh, harusnya dipisahkan antara HSE sama prosedur manajemen yang lainnya seperti quality, itu nggak boleh pisah. Karena kalau pisah itu ya akhirnya ya jadi kayak gini. Makanya pengennya diintegrasikan. Jadi ketika manajemen melihat integrasinya, nah yang dilihat semuanya, nggak hanya laggingnya aja, tapi leadingnya yang bisa tercapai 100% itu harusnya bisa lebih diapresiasi dibandingkan yang lagging yang 0,000 itu. Jadi saya setuju Pak Dono. Gimana caranya ya Pak? Biar bisa memberikan pencerahan. Itu nilainya itu. Nah, iya loh Mas. Orang ya kita ngumpulin orang safety meeting itu, ya Allah Mas Yuda yang ngumpulin ke darat, aduh woro-woronya berapa kali Mas. Tetap lama. Iya, gitu ya Mas Andra. Mas Yuda. Nah seperti itu. Nah kemudian ya kalau Mas Chandra pasti paham lah TRIR kayak gitu ya, maksudnya itu apa tuh Pak? Yang lain belum tuh paham nih Pak soalnya. Oh gitu ya. Yeah. Jadi ini total rate saya juga jadi lupa. Pokoknya jadi ini incident rate Mas ya, incident rate. Jadi kita bagaimana jadi ada dibagi 1 juta segment hours dan ini. Intinya sih ini rate supaya bisa distatistikkan. Intinya seperti itu Mas. Jadi kalau umpamanya ini R saya itu realisasinya gitu. Ini target saya itu diperbolehkan gitu loh Mas ya. Kejadian yang gitu ya Mas, yang di bawah ya maksudnya yang tidak terreport. Jadi kan kami punya klasifikasi report ke Ditjen Migas Mas. Mas Chandra ngerti lah. Ya kan? Jadi kalau sudah yang dilaporkan itu pencemaran 15 barrel gitu Mas. Kemudian yang MTC kayak gitu baru report. Kalau belum kayak gitu belum.
Nggak masalah. Jadi yang diizinkan tuh kalau saya first aid, MTC, apa yang nggak perlu yang nggak parah banget, yang nggak masuk ke LTI, yang di jalan migas itu yang LTI. Nah itu yang diizinkan 1,7. Diizinkan. Kalau bisa jangan. Itu. Nah diizinkan karena kan kita kecelakaan ya kayak kecelakaan jalan raya lah. Kan kita sudah hati-hati, kita sudah bikin program, kalau orangnya yang lain yang jadi dibangun sama Mbak Nova, culture-nya belum jadi, ya. Gimana kan gitu kan ya. Nah tinggal nanti perbaikannya seperti apa gitu kan. Nah kemudian, nah inilah Mas, saya itu ada yang namanya RK, rencana kerja, gitu loh Mas, rencana kerja dashboard gitu. Jadi rencana kerja yang disepakati, ya kan, biasanya oleh manajemen untuk dijalankan 1 tahun. Tapi biasanya yang itu tadi Mas, kalau kita mau kan achievable ya, achievable lah, jangan yang ngawang-ngawang juga gitu. Biasanya saya kalau ke manajemen yang achievable aja gitu. Tapi saya tambahin rencana kerja yang saya bangun sendiri gitu. Kalau saya nggak ada yang nggak puas di program yang saya sampaikan ke manajemen gitu Mas, gitu. Oke Pak, coba kita tanya ke Mbak Nova dulu Pak, sorry Pak ya. Iya. Mbak Nova, kalau di Mbak Nova untuk leadingnya sudah sampai mana Mbak ininya kegiatannya? Oke, jadi sebenarnya sih mirip-mirip ya Pak ya untuk lagging dan leading indikator kami juga. Sepakat sih Pak untuk kalau saya biasanya ngomongnya gini, kalau kita ngomongin leading itu positif, in a positive way. Tapi kalau ngomongin yang negative way-nya lah, udah lebih ke impact ngomongnya. Kalau untuk yang leading indikator kebetulan mirip, jadi ada berapa safety meeting, berapa inspection, risk assessment, kemudian JHA, kemudian ada stop work juga di kita program BBS. Kalau di kami itu namanya safety work observation card, kita sebutnya programnya, sama kita hitung juga. Tapi karena kami kebetulan memang katakanlah baru membangun, mendevelop, kami juga ada rekrut. Jadi beberapa karyawan kami rekrut sebagai health and safety agent. Mereka ini yang bisa dibilang menularkan lah budayanya. Mereka yang kita kasih pelatihan, kita kasih capability building, untuk bantu kita jadi mata, telinga, terus bisa kasih influence ke teman-temannya, ikut nge-share apa sih safety itu, terus benefitnya buat karyawan tuh sebenarnya apa sih kalau dia menerapkan safety, terus apa benefitnya dia kalau dia menerapkan program BBS untuk dia, untuk temennya itu seperti apa. So far sih sebenarnya impact Pak, tadi yang Bapak bilang ya, setelah mulai menerapkan culture of safety, kita mulai merubah mindset, kecelakaan itu luar biasa, turunnya luar biasa. Dulu itu kita orang HSE kayak polisi Pak, capek jadinya gitu loh. Ada kita pakai PPE, ada kita follow SOP, tapi begitu kita pergi, udah bye-bye. Akhirnya ya kayak Frankbert bilang lah, segitiga kecelakaan really happen gitu loh. MAC tinggi, terus majornya muncul akhirnya gitu, kayak gunung es. Tapi begitu mulai kita habit, kita mulai bikin culture of safety-nya, orang-orang mulai aware, mulai tahu benefitnya. Sebenarnya dimulai dari ini ya, leadership-nya dulu nih, safety leadership-nya dulu jalan. Yang bawah itu dia cuma ikut apa kata atasan. Awalnya cuma karena ikut-ikutan atasan. Influence dulu si atasannya dulu sih. Terus bikin yang tadi ada health safety agent-nya. Impact bener Pak. Jadi leading indikator, lagging indikator berkaitan. Iya. Mantap ya, mantap ya Pak. Mantap Pak. Ya itu Mas, kalau menurut saya, kalau Mbak Nova ini kalau momennya di ini ya sudah ngikutin sarannya ISO 45001. Iya. Karena ISO 45001 itu salah satunya adalah keterlibatan dari pekerja. Gitu. Itu udah ngikut ya pastilah, kalau ditekunin banget itu yang di atas itu nggak kejadian Mas. Gitu. Ya betul. Programnya udah bagus. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya sama Pak Asti mungkin nih, karena beliau lagi share program kerja beliau nih leading-nya.
Silahkan. Kalau enggak Pak Sri mau lanjut ke slide berikutnya sepertinya. Boleh. Nah, Mas, kemudian inilah Mas, inilah yang strategisnya. Kalau kemarin kan saya ngomong strategis itu apa sih? Ya ini peningkatan kinerja lingkungan. Kalau saya punya strategisnya bagaimana pengelolaan UKL saya, bagaimana pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran itu kan limbah P3. Nah, seperti itu kan. Itu ada di situ. Cuma itu ini strategisnya, nanti operasionalnya ada kerjaan saya. Seperti itu. Jadi memang saya lagi memperkenalkan Mas. Jadi memperkenalkan bagaimana kita tuh berpikir kalau tetap kalau walaupun kita itu operator tetap ada strategis, operasional, teknis gitu aja. Tetap harus ada planningnya kan gitu. Nah, bagaimana kita memperkenalkan cara kerja, bagaimana kita membreakdown program kerja dengan strategis, operasional, teknis gitu. Jadi kita sudah kebagi, ini berarti teman-teman lapangan yang ngerjain. Nanti laporannya saya cuma ini aja, seperti itu. Jadi terbagi gitu loh Mas. Nah terus persetujuan penggunaan peralatan, instalasi, itu harus saya cek gitu kan. Komunikasi yang tadi, saya bagaimana HIC komite, MWT, nah seperti itu. Nah itu Mas, hasil kompetensi, bagaimana kompetensi saya, anak buah saya, apakah masih jalan, masih ini, gitu kan Mas. Terus sertifikasi teman-teman lain yang mensupport supaya mutu pekerjaan itu masih baik, gitu kan. Biasanya operator kan ada operator migas, kan gitu Mas ya. Masih dalam rentang waktu yang baik. Nah, ini sampai ke kontraktor safety management system gitu. Nah, itu di situ ada yang 6 tadi yang kemarin banyak dibicarakan di grup kan. Assessment, kemudian prakualifikasi, sampai penilaian akhir gitu, Mas. Nah, ya di sini ini yang saya ajukan, Mas. Oke. Gitu. Saya nunggu ininya Mbak dari tadi, Pak. Wah, boleh, indikator Mas. itu tuh tadi balik, Pak. Mohon maaf, Pak, ke sebelah. Mungkin teman-teman ada pertanyaan kayak saya, Pak. Jadi kan ini ada peningkatan lingkungan 65%. Ini itu adalah kuncian untuk totalnya atau memang seharusnya 100% semua, tapi karena satu dan lain hal pencapaian cuma 65%, Pak. Ya, yang tadi Mas. Saya biasanya, tapi ini aku bukan ini ya, tapi intinya saya nanti mungkin dikoreksi teman-teman yang di sini yang mungkin bisa juga sebagai perbaikan saya ke depan. Jadi gini Mas, yang saya ajukan, insya Allah saya bisa capai 100% gitu loh Mas. Tetapi bagaimana saya mengendalikan 100% itu saya tetap ada sustainability yang punya Mas Yuda. Oke. Gitu. Jadi saya kendalikannya dengan alarm Mas. Oke. Jadi as low as responsible and practicable kan gitu kan. Oke. Nggak mungkin dong semua risiko kita turunkan ke low, ke hijau semua, biayanya Mas. Oke, jadi ini adalah kalau saya lihat ini adalah assessment ya Pak ya? Iya, jadi intinya betul. Nanti memang kita kalau mau program kinerja bagaimana kita combine dengan pengendalian risiko Mas yang kita punya di risk matrix. Gitu. Ini adalah culture ini Pak. Kalau saya lihat tuh ini culture-nya dan cara tools-nya ada di slide berikutnya. Betul. Tools melihat. Ya, oke Pak. Betul. Mungkin teman-teman ada yang masuk kan yang ini nih. Ini Pak Sri lagi ngomong apa sih namanya kayak breakdown untuk assessment. Nanti satu persatu ini punya tools. Apa sih kriterianya biar nilai 100? Kamu harus mencapai apa saja biar 100. Ini berhubungan dengan operation biasanya Pak ya? Iya Mas, soalnya memang HSC harus, ya nggak tahu lah. Tapi mungkin harus sih. Tapi intinya sebaiknya, lebih baik itu punya pengetahuan data analisis. Ya. Itu. Ini yang belum dipunyai beberapa perusahaan, Pak. Jadi kita cuman oke, ada program tapi dilihat sejauh mana pencapaiannya, seberapa maturity-nya, itu yang mereka nggak punya. Nah ini tuh ya oke. Betul Mas. Jadi nanti saya akan coba demokan dikit lah yang punya saya gitu kan. Ya. Nanti bagaimana nanti masukan teman-teman gitu kan. Nanti kalau memang pakai apa sih itu Pak? Pakai Excel saja. Gitu. Ya. Nama saya itu pencinta Excel Mas. Okay. The most
dangerous software in the world. Jadi kalau orang nggak Excel itu ya nenek moyangnya segala macam software Mas gitu itu kan ya. Jadi kita tuh aslinya di Indonesia itu hidup yang sangat enak kan, tinggal pergi ke Glodok Mas. ya tapi kita ngomong apa adanya lah. Oh di Glodok di banyak banget. Kalau luar negeri Mas harus beli gitu. Nah makanya manfaatin kemudahan-mudahannya masih bisa kita pakai selama itu masih bisa lah masih. Nah seperti itu. Nah ini program saya Mas. Jadi ini tuh yang tadi strategisnya. Nah ini operasionalnya, teknisnya di belakang nanti. Nah ini bagaimana saya dokumen izin lingkungan yang mengakomodir operasional saat ini. Jadi saya bagaimana membuat satu program, bagaimana saat saya itu kan kalau UKLPL itu mungkin ini aja lah info aja. Yang diperhatikan itu bab 2 Mas. Karena bab 2 itu ngomong masalah skup organisasi. Karena UKLPL itu akan berubah apabila skupnya berubah. Dan kalau UKLPL nggak ada addendum, harus bikin baru. Jadi ini makanya saya penting, saya harus, apalagi saya berkembangnya cepat gitu kan. Nanti kalau sebelum itu belum ada di UKLPL. Kalau belum ngakuin itu ya berarti kasih biaya saya untuk bikin UKLPL baru. Ya. Nah itu intinya separoh sepenggal. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjelaskan yang strategis ini ke breakdown kecil. Itu Mas. Nah itu baru saya tingkatkan seperti ini. Nah ini ada toolnya. Nah nanti peningkatan kinerja lingkungan, itu ada perizinan lingkungan, pengendalian pencemaran air, dan segala macam. Dan nanti di belakangnya itu ada yang nama pekerjaannya. Gitu. Neraca, terus kemudian nanti ininya persentasenya seperti apa. Gitu. Nah, itu memang ya namanya kita enak juga kalau pengen mengajukan budget. Coba kalau pakai ini. Ya kan? Pak, kemarin kita alarmnya banyak di sini. Kita terpasang lolosin itu pekerjaan, walaupun kita harus nambahin supervisor HSE, nambahin ini. Kalau ini kita perbaiki, insya Allah di depan kita bisa lebih sustain lagi, Mas. Sustainability masih. Seperti itu. Jadi sustainability ya pengendalian risiko. Tapi semua risiko bagaimana, tapi nah itu. Karena risiko itu seni, ya seninya Mas Yuda beda dengan saya. Mas Chandra beda. Ya, Pak Sri, boleh nggak dijelasin ya? Ini kan peningkatan kerja lingkungan, ada subaktivitas ya Pak ya. Mungkin saya ambil yang nomor 3 tuh Pak, pengendalian pencemaran udara itu kan ada 3 ya. Nama pekerjaannya identifikasi sumber emisi, pengukuran emisi udara, pelaporan monitoring emisi udara. Nah, kemudian kita geser ke kanan ada tugas tertutup terbuka itu apa ya Pak ya? Nah itu Mas. Jadi kan saya di identifikasi sumber emisi itu saya targetkan itu di monitor 3 bulan sekali. Itu Mas. Ya. Jadi karena ini masuk ke bulan September, maka sudah dilakukan 3 kali. Satunya tertutup. Gitu Mas. Nah nanti pengendalian risikonya itu adanya di dashboard sih. Kalau di pengendalian risiko belum saya masukin ke sini karena kalau manajemen kita libatkan dengan itu pusing mereka Mas. Kalau mereka mendingan ngomong mana tugasmu berapa, selesai berapa, terbuka berapa. Gitu. Terbuka. Nah itu terbuka kenapa terbuka? Memang ada kesusahan, siapa yang rawal? Gitu. Oh, I see. Ya. Jadi sebenarnya tugas itu target ya Pak ya, target tahun ini gitu kan, tahun ini, minggu ini gitu kan. Oke, target tertutup itu adalah ya ini udah kelaksana belum realisasi? Kelaksana. Nah, terbuka itu ya belum realisasi, itu bagus nih Pak. Ini termonitor berarti Pak ya? Termonitor. Jadi kalau ini saya tuh biasanya ini akhir tahun saya rangkumkan Mas. Tapi saya ceknya sebulan sekali. Jadi ada 13 gitu. Tapi yang satunya khusus buat saya, yang 12-nya buat teman-teman saya gitu. Jadi saya yang merangkumkan, benar nggak nih laporannya orang nih, saya rangkumkan biasanya untuk pelaporan HSE plan saya ke manajemen. Jadi gitu, Pak, Mas. ini kalau kita punya 20 site, kita harus punya ini 20 juga Pak? Atau gimana?
Ya tinggal ditambahin aja Mas, ditambahin apa namanya, kalau udah Mas kenal data analis, udah tinggal dimasukin saja namanya itu, nanti dimasukin folder yang berbeda, ya kan, kalau kita ngomong ke teknisnya. Itu nanti tinggal apa kita masukin satu kolom lagi untuk jenis proyeknya. Nanti saya contohin ininya apa namanya, bentuk. Pak, tahan dulu Pak, ini kebetulan nih ada teman saya yang dari Yamaha masuk, dia pakai kamera ini. Jadi saya mau say hi dulu, kenalan dulu Mas Rob. Terus saya mau tanya tempatmu gimana kayak gininya, jalan nggak gitu. Silakan Mas Rob, kenalan dulu lah. Kerja di mana, sekarang stay di mana? Nyesel open camp Pak. Oke. Pak Yamaha. Yamaha Pak saya. Ya. Kenal sama Mas Wit. Yamaha Witanto, orang IT. Oh, di pabriknya sih. Di Yamaha di Kerawang dia Pak. Itu, Pak. Orang IT-nya saya kenal Mas. Kenal baik. Iya. Siap. Gimana Mas? Ya menarik sih. Kalau di kami mungkin belum seskematis ini mungkin Pak Sri kan sudah expert di ini. Tapi kalau di kami apa ya, kayak masih kontrol kasar, apalagi di masa pandemi ini mungkin banyak Pak yang nggak tercapai gitu ya. Jadi leading laggingnya ya masih ini. Tapi secara ini sudah dilakukan dari 2018 ya. Nah, yang jadi menarik tuh itu Pak, apa namanya, seperti apa, penentuan skala prioritas terhadap aktivitas yang kan tugasnya ada 14 ya. Itu kan yang kadang jadi apa ya Pak, jadi apa ya, jadi aduh banyak banget kerjaan gitu ya. Kontrol administratif nih gitu. Kadang kita kesulitan untuk mengeliminasi mana sih yang penting dan mana yang genting gitu kan. Benar. Ini tuh kayak kerjaan gitu administratif sekali Pak. Tapi kalau lingkungan kan kebanyakan regulatif ya. Betul. Kalau yang safety nih, kayak apa namanya, kayak Nirmis tadi yang Hiari itu ya. Kalau di kami kan di manufacturing Jepang ya biasanya namanya Hiari Hato itu ya. Iya. Suruh ngelap itu ada targetnya Pak, tiap tahun 3 gitu ya. Iya. Terus apa namanya, kalau nggak bikin nanti mengaruh ke PA dan sebagainya. Itu jadi kayak semacam apa ya Pak, jadi semacam tekanan gitu kalau nggak capek. Nah yang jadi masalah ketika ada isu-isu baru Pak. Jadi kayak kan kalau manufacturing kan tantangannya ini Pak ya, namanya perubahan tenaga kerja yang tinggi tuh tiap tahun kan. Kontrak ganti dan sebagainya, itu juga kadang miss and match dengan ini tadi Pak, ini apa ya, leading lagging program ini juga kita agak kesulitan karena kita udah training nih bagus, sekarang udah bentuk nih, udah biasa kerja 2 tahun habis kontrak lagi ganti yang baru lagi. Nah itu jadi tantangan baru. Dan jadi untuk kontrolnya juga ya kita masih coba belajar lagi Pak tentang behavior gitu ya. Behavior based. Nah itu Pak, tantangan kami ya. Itu menarik sih Pak, kalau sudah ada indikator. Memang benar Pak, kalau udah ada ini kita akan lebih mudah ke manajemen. Tapi nggak semudah itu gitu ya. Iya, nggak semudah itu. Harus benar-benar apa ya, dijelaskan regulasi bicara begini, terus kita juga harus bagaimana. Itu tantangan buat kita, bidang kita lah. Iya. Keren Pak. Iya Pak, soalnya gini sih, aku dari dulu saya gini Mas, apa namanya, HSE itu tidak langsung dengan produk. Iya sih, benar gitu kan Mas ya. Itu makanya kita tuh disepelekan kadang-kadang. Yang penting produksi lah gitu kan. Gitu. Tapi aku yakin ada, karena kita ngurus orang. Gitu. Nah kalau cuma produksi karena ada produksi kan karena ada orang, alat, prosedur kan gitu aja. Nah kalau orang nggak diurus, gimana nanti produksinya bagus kan gitu. Nah, itu aja sih Mas. Pasti harus ada dan harus memang kalau pengen bagus menurut saya orangnya. Gitu. Karena iya Mas, karena 4.0 indeks aja itu
30% asesmennya dari Kemeninfo itu, Mas, itu ada di sistem manajemen, Mas. Jadi culture-nya yang tadi dibangun Mbak Nova tadi. Betul, Pak. Jadi culture-nya orang, kalau teknologinya malah di nomor terakhir, Mas. Iya. Gitu. Jadi teknologi bukan segalanya. yang jadi aneh itu ya ketika kita sudah gitu Pak, udah mendevelop prosedur dengan detail gitu ya, referensinya dari Amerika, dari luar negeri. Alat-alatnya udah sensornya keren-keren gitu ya, terus canggih, pakai gitu. Orangnya udah. Apalagi kalau sekarang ada isu lagi baru Pak Sri, namanya lulusan pandemi Pak. Wah itu. Namanya selonjoran ya. Ya. Generasi rebahan. Nah, itu kan developnya juga harus beda ya. Itulah tantangan generasi rebahan. Itu sharing. Ada lagi nih. Ya. Ada Gen Z, Gen Y. Iya. Iya, Mas. Nah, itu Mas. Jadi ya ini saya sih cuma memperkenalkan, maksudnya gini Mas, bagaimana sih kalau kita kembali ke tadi ke presentasinya kan ya, kalau ke presentasinya itu kan ya, itu kita kan ngomong masalah bagaimana kita memperbaiki ya. Jadi memperbaiki kan ini ya, memperbaiki klausul subclass, memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan tadi. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan 9.1 pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja kan tadi. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu hasilnya tools 9.1. Oke. Nah gitu kan. Nah yang tool kontak organisasi itu nanti lagi, ada lagi. Nah kemudian partisipasi konsultasi tadi saya sudah bisa menjelaskan bagaimana saya memonitor MBT, komite meeting gitu kan, memonitor sampai ke BJSM, sampai ke SSD, status stand down gitu kan. Karena status ya gitu Mas. Jadi memang ya tapi gini Mas, karena memang intinya kesuksesan dari safety itu kan tidak ada kecelakaan. Ya Mas ya. Sehebat apapun, punya tool hebat apapun, kalau ada kecelakaan ya percuma. Itu kan. Cuma ini kan tool itu sudah sekedar membantu. Jadi tetap yang paling powerfulnya ya Mas Robi, Mas Yuda, Mas Heru, Mas Suhardi, kan gitu, ya, Mbak Nova itu menjaga gawang Pak ya di sini ya. Iya Mbak Nova tadi programnya hebat banget Mas. Iya betul. Kerjaan safety banget itu tadi. Boleh nanti diajak sharing tuh tadi iya, itu gimana kan gitu. Saya juga pengen kan bagaimana mendidik champion itu susah Mas. Iya. Iya. Itu sukarela itu kita bikin mau cari serdadu tapi nggak dibayar. Terima kasih award, kasih tali book paling. Tapi manfaatnya kan gede banget kalau untuk program kita. Karena keterlibatannya sudah dapat kalau Mbak itu. Nah, partisipasi ini tadi Mbak Nova kerjanya di 5.4 tadi. Partisipasi, konsultasi, representasi. Ya, jadi nyambung semua yang ke sini ya Pak ya. Nyambung. Ya? Nah ini kerjaannya Mas Yuda sustainability. Iya. Yang ini susun. Nah terus target tujuan tadi kita sudah ngomong. Saya ada Pak setiap bulannya saya disuruh bikin program, ada budgetnya juga. Bagaimana saya mengendalikan kan gitu. Tindakan mitigasi risiko opportunity. Nah ini kayak sama dengan satunya itu harusnya sama ini Mas, sama kejadian HSE itu harus dimasukkan di sini juga. Gitu. Jadi kejadian HSE itu ya ada di 9.1 ini sih aslinya gitu. 9 tetap di klausul 9 karena dia hitungannya ada penurunan kinerja kan, dia masuknya ke pemantauan pengukuran kinerja nih, evaluasi kinerja. Jadi insiden report itu ada di klausul 9 Mas. ISO itu Mas, dari 9.1 itu tadi. Pak, nah bisa itu lihat Mas. yang slide tadi nggak Pak? Yang sorry Pak, yang tadi yang ada apa tuh angka-angka tadi? Oke, siap. Nah, ini. Iya, ntar ya Mas, tak gedein dulu ya. Sorry deh Pak, banyak maunya Pak, sorry Pak. Nggak apa-apa.
Ini juga sama, jadi nanti coba tak agak lumayan. Nah ini Pak, banyak nih, mantap nih Pak. Nah ini nih Mas, ini mungkin kerjaan nanti kalau di bagian kesiapan tanggap darurat. Dan kita banget ini Mas. Iya betul nih Pak. Iya kita banget lah, gitu. Nah kalau di saya itu review skenario RP Mas. Jadi skenario itu di setiap stasiun saya skenariokan. Karena skenario di setiap stasiun beda. Stasiun satu dengan stasiun lain. Terus materi pelatihannya dengan tim tanggap daruratnya apa saja. Seperti itu. MOU rumah sakit ada enggak? Review dokumen IRP, review tim tanggap darurat, kan gitu. Habis itu pelatihan tim tanggap daruratnya tuh Mas, saya bagi lagi. Penerapan api di tangki, latihan kering, apa, tim tanggap darurat, pit L, screen flange, wellhead, itu. Nah latihannya tuh. Nah itu harus kayak momennya Mas bikin prosedur untuk IRP-nya di kantor, kan sama Mas ya. Ada gempa, kebakaran. Nah itu sudah sampai mana? Kesiapannya, ada first aider-nya enggak, kan seperti itu ya Mas. Nah itu dikontrol di sini. Jadi kita, jadi nanti ini bisa berkembang Pas yang nama pekerjaannya ini aku baru segini aja. Nanti kalau ada saya masukin lagi. Tapi saya lihat sumber daya saya Mas, jangan sampai saya senang bikin program, anak buah saya mati. Iya, saya cobain. Nah, saya cobainnya nanti di dashboard yang lain gitu. Saya sosialisasikan dulu, kira-kira ini mampu enggak, seperti itu, Mas. Itu. Jadi ini untuk kesiapan tanggap darurat. Nah, pekerjaannya secara strategis kesiapan tanggap darurat, operasional itu review skenario, kemudian pekerjaannya ini. Jadi saya pelatihan BOP drill, gangguan keamanan, gempa bumi sudah dilakukan apa? Nah ini saya BOP sudah, gangguan keamanan sudah saya laksanakan. Gempa bumi intinya pada saat nanti ada kejadian, umpamanya ada di kebakaran, sudah di drill belum itu? Sudah dilatih belum? Sudah Pak, ini. Lalu terus kalau nanti jadi kebakaran, ya yuk kita cari Pak root cause-nya. Apakah di mana nanti kita perbaiki lagi. Intinya saya secara HSE yang diamanahkan oleh ya amanah ya. Ya sih amanah bener. KK3 umum ya gitu kayak dibaptis. Disahkan oleh ini kan kita dimandat bahwa kamu itu hitungannya sebagai mata atau kepanjangan tangan dari untuk menjaga keselamatan kerja sehingga orang-orang Indonesia itu jadi produktif. Kan gitu ya? Ya. Itu marwahnya 70 awalnya Undang-Undang 170 kan itu Mas. Jadi itu makanya saya itu Mas karena saya pernah dulu tuh pernah ngalami LTI lah gitu. Jadi saya kelimpungan Mas, saya itu jadi saya ada di mes dibangunin jam 2 malam. Langsung saya ambil kunci mobil masuk ke rumah sakit, saya langsung pakai ambulan langsung ke sana. Langsung ke lokasi. Jadi yang namanya teman yang kena lagi insiden itu dibawa patah tulang kaki. Itu kan itu dibawa dengan tanpa pereda rasa nyeri. Bayangin Mas 15 menit. Itu goyang dikit aja namanya patah kaki, Mas. Nah itulah bikin saya itu agak lumayan ya Allah. Nah, gimana nih gitu. Nah, itu yang jadi makanya kemarin saya usulin itu segala macam. Itu waktu 2014 itu kejadian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk saya ngendaliin masalah sistem manajemennya, Mas. Jadi saya itu punya prosedur yang saya kontrol. Audit manajemen review bekerja di kantor selama pandemi COVID, kontraktor manajemen, kemudian emergency response plan, fire prevention control, sampai ke quality semi executive, workplace OH itu ya, occupational health gitu, sampai ke hieradisi Mas. Jadi saya mau mendaftar hieradisi di setiap aktivitas, jalur pipa interwell, mengendari kendaraan, pengangkutan minyak, pengeboran sumur, sampai pengendalian COVID. Nah, yang belum saya lakukan, air terproduksi, pengendalian COVID, walaupun saya punya prosedurnya, tapi saya hieradisinya belum ada. Nah, ini bisa dipertanyakan hasilnya kalau diaudit, Mas.
Nah, kenapa kamu bisa nyusun SOP kok hierarkisinya belum kamu susun? Sebenarnya hierarkisi dulu disusun, baru SOP jalan. Itu, Mas. Lah gimana mau nyusun SOP, wong apa bahayanya belum ngerti, risikonya belum ngerti. Gitu, Mas Bro. Masih di mute, Mas Hilda. Pak, saya masuk nih. Bagus ya. Tapi kayaknya kayak banyak bener gitu loh Pak. Kayak ngerasa, kalau saya ngerasa ya Pak, orang saya ngasih program contoh 20 item aja nih Pak, yang Iya. gabungan semua itu udah muntah-muntah gitu loh ibaratnya. Iya. Nah Ketelan ini gitu loh. betul Pak. Ya ini memang ini tugasnya kayak posisi apa kita dulu Mas. Kalau saya kan memang HSE koordinator ya, ini tugas saya Mas untuk menstrategiskan. Kalau yang nanti muncul di lapangan itu checklist aja Mas. Checklist Yang momennya muter, nih. Pak, yang muter adalah yang muter. Yang ngelakuin ini kan mesti ada yang muter kan Pak, ngelakuin kayak resmi radisi itu nggak tahu ya apakah dia insidental kalau ada kecelakaan kita review ulang, terus tiap akhir tahun kita review ulang gitu, atau gimana nih Pak? Jadi hierarkisi itu gini Mas, apa namanya? Jadi kita kan dulu inilah itu biasanya on paper kita Mas. Kita biasanya ada HSE internal meeting. Mas, bahas dong bahaya-bahaya di jalur pipa interwell gitu. Ayo, nih saya punya aktivitasnya nih. Dan kita punya nih kira-kira bahaya-bahayanya apa saja. Ayo kita samakan definisi risikonya gitu loh Mas. Ya pas kalau mamanya saya tuh biasanya satu meeting itu untuk internal HSE-nya itu seminggu sekali Mas. Ya kan lumayan, seminggu sekali kita dapat 2-3 hazard, 4 hazard, lumayan Mas. Ya. Ini intinya biar tapi nanti pas saat kita ada jalur pipa interwell, kita sudah mengklasifikasikan mana yang tinggi, mana yang medium, mana yang low. Mas, kalau di jalur pipa coba cek yang ini deh pertama. Kalau sampai pernah patrol, nggak usah dilihat aja bagian-bagian yang ini, seperti itu. Kita yang direct Mas. Gitu. Ini Mas strategis. Gitu Bang. Jadi nanti tadi achievable enggak ya, kan kita kan pasti pakai smart tuh Pak, yang ya kan smart ada achievable, dia reasonable enggak, terus timetable enggak gitu kan. Banyak banget nih, luar biasa Pak, asli heran saya. Iya, nah kalau ya ini mohon maaf ya, bukan, tapi ini mungkin bisa saya jelaskan lewat toolnya saja ya. Ya Pak, ya Pak. Ya, nah gini Mas. Jadi saya itu nyusun ini berdasarkan yang tadi, gitu loh Mas. Ini saya susun pakai Excel, pakai yang tool yang namanya query sama Power Pivoting, gitu Mas. Banyaklah gitu, tapi memang tapi menurutku kita perlu. Bagaimana? Karena saya tuh dulu kayaknya karena HSE itu menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi kita tuh kayaknya kemana-mana Mas. HR manggil. Juga pengadaan manggil. Iya, betul. Itu juga apalagi nanti siapa lagi yang manggil, operasional manggil, produksi manggil. Nah kita badan cuma satu, kadang-kadang HSE cuma satu doang. Gitu loh Mas. Nah tapi kalau dengan ini, saya juga punya kerjaan. Nanti kalau kamu ya kita catat aja, nanti PIC-nya kita tentukan di meeting gitu. Jadi jangan ke kita semua, nanti ke kita semua seperti itu. Betul. Itu Mas. Nah, ini mana tapi intinya bukan bermaksud membingungkan ya Mas. Aku sebetulnya kadang-kadang takut aja jadi tambah bingung. Gitu. Bagus gitu. Pak, bagus malah nih. Asli deh. Nah, jadi ini tuh Pak. Jadi kalau saya kenapa achievable? Karena saya sudah breakdown tiap bulan. Oh gitu. Nah itu Pak, itu tuh tekniknya yang tadi mau saya tekniknya. Tanya itu. Betul. Jadi nanti tiap bulan saya itu dari 480 total pekerjaan, saya itu cuma dalam satu bulannya itu cuma 50 gitu Mas. Nah 48. Yang ada di peningkatan kinerja lingkungan sekian. Nah kalau yang Oktober nih bulan berjalan, saya baru nyampe. Cuma kerjanya cuma enggak 400, cuma 36 saja.
15-nya masih open. Gitu, Mas. Wah, ini luar biasa loh, ini dashboardnya ini gimana cara bikinnya ini ya. Handmade nih, Mas. Handmade ya, Pak ya. Nanti kita bikin ini, Pak, apa namanya, workshop bikin dashboard. Nah, boleh. Boleh, Pak ya. Boleh, Mas. Nggak apa-apa. Gitu. Bagus ini. Jadi sederhana dulu saja, tindak lanjut lah. Kita kan urusannya sama tindak lanjut, Mas. Bikin apa namanya. Nah, kalau apa namanya form inputnya seperti ini aja, Mas. Bentar ya. Nah, ini form inputnya. Jadi form input. Excel ya. Ya, jadi form input itu di G-Sheet, Mas. Saya taruh di G-Sheet. G-Sheet. Jadi semua Iya. input. Iya. Jadi online. Oh, Udah. ya. Teman saya yang di sana juga bisa ngakses. Ya. Nah, gitu, Mas. Jadi apa namanya? Nanti kalau di sini mamanya nih kita, oh kemarin yang tertutup mana nih? Bohong enggak nih? Apa namanya? Teman saya tuh udah kasih ininya enggak, buktinya ya tinggal lihat di sini buktinya. Nih, ada audit manager. Asli keren banget nih kalau ini tinggal pakai ini, udah gue upload, Pak, di dashboard. Nah ini kan apa namanya? Ya cara saya ya, Mas ya. Maksudnya yang tadi itu, nah yang paling penting itu bagaimana kita melihat risiko apa yang kemarin tadi nih, Mas. Mamanya ini Januari kan saya tutup semua nih. Ya kan? Ternyata saya hanya mampu menurunkan 92% ke low. Ini, Mas. Sedangkan saya harus ini ada yang tertutup tapi masih risiko sisanya masih kuning. Ada 4. Itu apa saja? Nanti kita klik yang M ini. Keren. Nah, itu nanti Februarinya harus saya perhatikan itu, Mas. Jangan sampai itu lolos karena sudah medium ya. Berarti ada sesuatu yang kemungkinan lagging kita terpengaruh gitu, Mas, Bro. Oke. Gatos Nego. Tadi 4. Nah, seperti itu. Nah, setiap ini saya ada perbaikan-perbaikan. Jadi, tapi minimal saya katakan ini tuh 92 cukuplah gitu. Setiap bulannya di apa namanya untuk kinerjanya gitu, Mas. Untuk kinerjanya dari sisi pengendalian risikonya. Seperti itu. Nah, nanti ujung-ujungnya, Mas, nanti yang alarm itu saya kumpulkan buat saya jadikan pengajuan budget kalau memang itu ada budgetnya. Alasannya ini, Pak, kemarin saya kesusahannya di sini gitu, Mas Bro. Jadi intinya ya pengendalian risiko, Mas Yuda, sustainability, ya pengendalian risiko itu bagaimana nanti ininya terbentuk gitu, Mas. Gitu. Jadi ini yang saya bikin, Mas, dan ada satu lagi yang memang saya bikin untuk yang non rutin, yang bukan di RK dashboard itu, Mas. Jadi yang saya kontrol itu lain lagi, kayak penjaminan mutu, bagaimana saya mengontrol stakeholder. Jadi kan biasanya ada surat-surat tuh, Mas. Udah Snaker ngeluarin kayak gini, KLH ngeluarin kayak gini, kan seperti itu ya. Ini ditaruh di sini, Mas. Jadi kayak penjaminan mutu nih, saya punya KLH 1 sudah tertutup. Sebelahnya langsung ya? Langsung. Nah, kemudian follow up voluntary inspection-nya saya sudah banyak yang kosong karena ini Mas, ini karena yang tadi culture-nya terus terang saja nggak sehebat Mbak Nova. Mbak Nova nggak perlu punya kayak gini, kalau culture-nya sudah jadi nggak usah perlu turun asli. Tapi ini nah, kalau kayak gitu saya bisa ngomong ke manajemen, Mas. Pak, itu akan bilangin dong teman-teman FDM gitu. Itu, Mas Bro. Ada tertulisnya, Mas. Gitu. Itu. Ini silakan yang loh, teman-teman, kalau mau apa ke Pak Sri, Pak Dono, silakan. Ini soalnya kita kan terbatas waktu kan. Silakan kalau mau tanya, mungkin mau kasih mengaplikasikan ke lokasi kerjanya. Iya. Boleh. Ya, kita sederhana lah, Mas. Jadi kalau dulu saya tuh, Mas, apa namanya? Ntar coba tunjukin yang mungkin masih bisa
dibaca teman-teman lah ini. Jadi saya tuh punya SMS ini bagus. Ya, tapi menurut saya sih inilah yang kata orang tuh PTK 005 punyanya SKK gitu. Nah, nanti saya lihatkan ininya dulu. Oke. Tuh. Mungkin sembari lihatkan itu izin lah Pak. Nah, ya. Oh iya, silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, mohon izin perkenalkan diri, Pak. Saya, lanjut. Ya, nama saya Yandra Nasution, Pak. Berasal dari Mandailing Natal. Saya sekarang proyek di kontraktor batu bara di Ini sangat menarik, Pak. Saya sangat luar biasa bisa melihat hal yang Bapak tampilkan itu. Tapi saya untuk perihal yang sedikit tadi Bapak menyinggung tentang limbah B3 itu, Pak. Iya. Ini menarik. Kalau di pertambangan kan di Kepmen 1827 tentang pengelolaan itu dan pidananya kan sekarang cukup berat tuh, Pak. Minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun, dan dendanya kurang lebih 5 miliar atau 3 miliar kalau nggak salah. Yeah. Yang jadi dilema kita itu, Pak, sekarang ini perizinannya ke pusat, Pak. Tidak bisa di provinsi lagi. Sedangkan di pusat dia sudah berbasis teknologi. Yang ada kayak si Raja Limbah. Si Raja Limbah. Sedangkan kita, Pak, untuk menerapkan hal yang kecil saja itu, dengan habitnya kita orang Indonesia ini, dengan habitnya perusahaan itu, betul yang Bapak bilang tadi itu, kita ini tidak ada penunjang di produksi untuk mindset pengusaha kan gitu. Iya. Jadi saat kita mengajukan hal-hal demikian, kita ini bisa tersupport jika inspektur tambang datang. Jadi kita orang HSE ini jadi buah si malakama jatuhnya, Pak. Iya. Soalnya saya memang baru, Pak, baru di dunia HSE, tetapi saya belum pernah dapat yang perusahaan yang udah mulai settle gitu, Pak. Dengan dengan wear-nya, dengan rule-nya sudah berjalan sesuai dengan kepala bidang head-nya masing-masing itu. Belum, Pak. Saya junior tapi sering ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang demikian untuk memberi masukan itu jalannya itu, Pak. Tolong kasih tips dulu, Pak. Jalan itu ini kasih masukan itu ke perusahaan itu, jangan sampai inspektur tambangnya datang dulu baru kelabakan begitu. Iya, benar. Jadi betul yang Bapak bilang tadi itu, wah ini HSE. Ya ini safety. Jadi saya juga sering katakan sama mereka, semuanya itu pekerjaan memang ada unsur keselamatannya, ada unsur lingkungannya. Tetapi kalau sudah POP, pengawas operasi pertambangan itu mesti harusnya nggak bicara hal demikian kan. Soalnya tugas dan tanggung jawab itu sudah jelas gitu kan. Tapi dengan habitnya orang Indonesia, ya balik lagi mindsetnya itu semuanya kurang ketiga gitu. Jadi, itu Mas ngobrol sama Mas Yandra, ngobrol sama Mbak Nova itu culture. Ya mungkin masih bisa satu-satu culture-nya itu di ini. Nah, untuk yang kemarin mungkin ya Mas Yuda kita bicara tentang masalah komunikasi ya Mas Yuda ya. Jadi bagaimana berbicara kita sebagai safety itu membagi informasi, Mas. Membagi informasi ke downline sampai ke yang paling tinggi atasan itu seperti apa. Kemarin kalau yang ke downline, bila kita ngomong undang-undang 1, dendanya gede, Pak. Mereka malahan posting undang-undang gitu kan. Karena yang kita bicara, yang kita ngomong kan itu orang yang teknikal, orang operator lah umpamanya. Iya, betul. Nah, kalau bicara itu, Mas, ada nggak sih checklistnya, Bro, untuk checklist ini? Nggak ada. Ya, saya bikinin mau nggak? Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu ngomong sama orangnya. Terus kalau ngomong sosialisasinya ya di warung kopi. Tadi. Nah, kalau ngomong nanti ke operasi ke supervisor, kita ngomongnya SOP, Mas. Jangan ngomong checklist. Jadi, Pak, kan di SOP-nya Bapak ini, Pak. Ya Pak, ya memang kita harus baca Mas, baca SOP. Gitu.
Jadi nanti untuk mengakomodir Mas Yandra, nanti kita bisa sama Pak Asep ya Pak ya. Nah itu Pak Asep tuh mantap punya itu. trik gitu Pak. Jadi nantilah kita coba bahas sama Pak Asep, kita open room lagi dengan Pak Asep, terus cerita masalah bagaimana membentuk atau mengajak, mengencourage semua lapisan gitu kan, yang dari atas ke bawah. Itu beliau punya tekniknya kemarin. Belum Betul. dikeluarin aja semuanya itu kemarin. Iya. Oke, lanjut Pak Dono, silakan. Oke. Nah, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Siap Mas, semangat teruslah pokoknya. HS itu nggak ada matinya Mas. Pokoknya asli. Terus ya. Iya. Iya Pak. Kita nanti sharing-sharing. Iya. Nah ini Mas, ini tuh aslinya ini saya susun sesuai dengan PTK 005. Kalau enggak ini sesuai dengan ISO. Kalau kita mau bikin program dari awal ya, program dari awal. Mamanya nih save man hour ya, maunya kita akomodirlah tetaplah Dijen Migas masih, kalau di saya itu Dijen Migas masih menuntut ini sampai ke bawah kan gitu. Ya. Kemudian, nah inilah yang saya kuatin Mas. Jadi kan kalau di penilaian CSMS itu ada komitmen. Nah, itu di breakdown jadi program. Gitu. Nah, kemudian manajemen workflow ke eksternal, kemudian kebijakan. Nah, kebijakan itu sosialisasi kebijakan, program. Tujuannya apa tulis di sini, Mas? Itu. Itu. Jadi kita memang agak kita lakuinnya berapa kali 1 tahun. Ya seperti ini, maksudnya kalau saya modelnya seperti ini, karena kalau kita sudah ngikut ini Mas, nanti nilai CSMS kita masih terjaga pada saat kita nanti kerja. Itu sampai kalau di sini itu kayak maunya nih kita review kebijakan berkala sudah ya masuk Mbak. Ini kalau kita memang mau menyusun berdasarkan ISO program kita. Kalau kita nggak mau munculin implementasi ya nggak usah, pokoknya ada rapat Pak, ada ini Pak, tapi kita tahu itu kita lagi bangun klausul mana, gitu. Itu. Tapi programnya itu, mamanya ini ada Warner MK3LL, ada 5RSS itu masuk ke poin 3 organisasi tanggung jawab sumber daya dan dokumentasi. Nah, ini program-programnya. Pertemuan K3LL sampai nah ini manajemen risiko, review heradisi kira-kira setahun sekali lah, semester sekali, nggak usah banyak-banyak. Toh itu memang ke arahnya ranah yang bergerak lambat gitu. Nah nanti kalau yang kita agak lumayan kencengin jadi yang JSA Loto yang memang dinamis. Job safety analysis kalau pas lagi kita mau menerbitkan SIKA, JSA-nya kan harus baru Mas. Nah, itu kita kontrol bagaimana JSA-nya, SIKA-nya sudah sampai mana, disetujuinya di mana. Tapi ini intinya kita punya itu. Kalau bisa diterapkan, kalau belum, kita sosialisasikan dulu. Tapi paling enggak kita tahu kira-kira kalau program ini enggak dijalankan, leading-nya yang mana ya, yang nanti kena lagging-nya, seperti itu. Jadi memang kita harus agak mikirnya ada sinambungan Mas. Itu ya pola pikirnya dari sisi piramida itu tadi. Iya, kita di sini berarti kita yang di bawah nih, tapi memang kerja kita Mas. Nah inilah, jadi aku pengen HSC bisa, kenapa kok minta gajinya gede? Lah saya kerjanya banyak Mas. Memangnya saya cuma nongkrong-nongkrong tok, nongki-nongki. Lah ini kerjaan saya. Iya, itu yang nggak pernah dikeluarkan Pak. Makanya HS itu cuma kebal-kebul tok gitu kan. Luntang-lantung karena yang dipikir cuma ngawasin helm, padahal kita punya kayak ginian loh. Helm saya itu ada di mana? Di tadi culture. Saya lagi ngatasi program ini, Pak. Gitu. Refreshment kayak gitulah kali ini awareness MK3LL Pak. Kita ada program. Walaupun saya kelihatannya cuma rokok doang, Mbak. Itulah. Intinya seperti itu. Nah, ini nanti untuk ya nanti kalau kita kapan-kapan lah kita bikin yang kemarin saya share ke
MSAFE ya Mas ya, itu kan query sederhana tuh Mas untuk yang grafik-grafik itu ya kan, yang saya share di MSAFE dan sudah di-download lah mungkin. Nah, itu bisa nanti kita mulai yang sederhana dulu. Belum kita main data modeling. Kalau data modeling mah harus ngopinya harus banget kental itu. Kalau nggak kental nanti kuat. Iya. Itu saya udah mau pesenin ruangan loh Pak di Mall Emporium itu yang tawarin. Iya, betul tuh Pak. Gitu. Ya kan? Kalau dapat tuh ruangan gede banget Pak, bisa buat 40 orang tuh, saya pernah ke sana kan. Wah, mantap itu Mas. Kapan-kapan lah. Full, dia bagus lah, itu VIP lah buat meeting direksi katanya. Itu katanya MSAFE mau dipinjemin tuh kalau mau ke Mall Emporium. Boleh Mas. Ya ini sih yang kita pernah ngobrol Mas Yuda, hitungannya kita ngobrol kopi ini kan memang ya di warung kopi sih gimana sih ya bukan Mas Yuda dan saya aja yang ngomong kan gitu ya. Jadi tadi ada Mas Franky, iya jadi memang kita komunikasi lah. Ya nanti besok mungkin jangan saya gitu kan. Saya yang jadi gimana Mas gitu kan gitu. Betul. Kan namanya saya nanti kalau wah saya jadi pemateri ini kayak gitu. Iya. Kalau gitu. Tapi ini intinya HSE masih banyak yang bisa kita kembangkan teman-teman gitu. Coba kita punya, aku tuh kalau lihat sharing peraturan gitu kan banyak. Sudah kita kontrol nggak itu pengaturan? Iya. Pak, saya bisa lihat nggak Pak dashboard Bapak ada ke link ke peraturan nggak Pak? Nah itu kekurangan saya untuk dashboard ini itu Mas. Jadi jadi ini saya belum bisa menggabungkan dengan dashboard saya yang regulasi Mas. Oke. Jadi saya punya, cuma saya belum mengaitkan karena cara mencantolkan cara ini ya itu dengan hieradisi Mas. Peraturan itu bisa lari ke hieradisi. Kalau hieradisi kita sudah bagus, SOP kita udah kebentuk tuh karena di situ sudah ada aturannya. Jadi kalau kita susun SOP itu kaitannya kita ngomong aturannya apa saja, kita bisa klik di hieradisinya tuh aturannya apa saja. Pak Sri, ini saya sharing ya Pak, saya sharing tanya lah. Kira-kira nih Pak, Bapak kan udah pernah ngoprek kayak gini nih buat sendiri kan. Nah ini kan kita sudah ada regulasi baru tuh K3 lingkungan kerja Permenaker nomor 5 2018. Fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi Pak. Nah itu bisa nggak ya kita bikin kayak dashboard begini, terus kita kan pasti ada punya titik ya kalau kita punya set plan gitu pabrik gitu kan. Itu punya titik ukur ya. Entah kebisingan di mana, terus pencahayaan di mana. Nah, ternyata 3 kali pengukuran itu tinggi terus tuh. Terus kebisingan nggak pernah turun. Nah, akhirnya kita akan berikan red zone di area situ. Kita bikin mapping gitu kayak set plan di Excel, ditaruh situ. Terus nanti area yang contoh area boiler atau area boiler ya yang berisik itu nanti warnanya merah. Itu bisa nggak sih di dashboard Pak? Jadi bisa, begitu klik nanti kelihatan tuh tiap tahun tuh berapa sih boiler ini kebisingannya. Jadi orang aware gitu. Iya bisa Mas. Jadi kalau itu kita ngomong masalah gini, karena data yang saya olah, memang saya juga kalau ke ini ya Mas ya, ke teman-teman saya itu tugas lagi gitu ya. Karena yang saya bikin itu software audit ini Mas. Oke. Jadi audit kan hitungannya tugas mana kan gitu. Nah kalau kita pengen ngomong itu ya berarti yang kita dashboardkan itu hasil pencatatan Mas. Mamanya nih pencatatan MCU itu kan angka semua nih. Kalau kita lihat iya. Kalau kita lihat apa namanya data input saya yang di sini Mas. Ini kalau kita ini coba mana yang ada angka Mas, nggak ada angka. Oke. Nah kalau pengen yang tadi bisa kita main di apa namanya kayak kita main bikin tool software keuangan lah Mas, kan gitu. Kalau mamanya nih di sini desibelnya 98 itu kan angka semua. Ya bisa Mas nanti langsung di mapping ke mapnya ke apa namanya ke mapnya. Kalau pengen pakai Excel memang agak ribet.
Ya. Cuma kalau pengen agak lumayan gampang ya pakai Power BI gitu. Jadi Mas. kalau kita klik tuh Pak di area boiler, klik gitu kan red zone tuh. Nanti keluar tuh pop up twing gitu kan. Iya. Minimal APD lah, APD yang harus disiapkan ke situ gitu untuk tamu kayak untuk apa ya gitu tuh. Jadi wah, itu bagus orang banget, tuh aware Mas. gitu. Hah? Betul. Jadi itu juga yang jadi saya itu ya jadi curhat. Tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi itu ada yang lagi saya bangun itu bentuknya gini, Mas. Yang tadi kan masalah kayak untuk COVID nih. Rule regulasi ya, Mas. Ya. Rule regulasi. Oh ya, COVID juga nanti saya tunjukin deh, biar nanti. Ada yang tanya tadi Pak, COVID gitu. Oh, COVID. Ya sudah, COVID dulu deh ya. Ya Pak. COVID. Masih ada nggak nih Mas Chandra nih? Nggak tahu. Nah, COVID. Nah, kalau COVID ini lumayan ini, Mas. Apa namanya? Jadi saya itu memantau tes PCR, tes swab, kayak gitu. Itu. Terus negatif siapa saja, positif siapa saja. Terus saya juga mengontrol sertifikat yang sudah sertifikat kan saya jadwalnya itu 14 minggu sekali. Nah itu siapa saja yang sudah expire gitu. Nah ini coba kita refresh, harusnya sih masih jalan. Ini apa namanya pengendalian lah nih Mas, pengendalian tes swab untuk catering, untuk EVO, untuk klaster ini, untuk tes PCR untuk klaster keluarga karena ada yang positif siapa kayak gitu. Terus karena saya 1 tahunnya itu dikasih budget cuma 1080 tes antigen, Mas. Itu. Nah, ini kan saya tes antigennya baru 484. Nah, tapi kinerja saya hitungannya yang memang yang saya tahun 2021 ada yang fatality untuk COVID itu ada 1 gitu. Tapi memang ya kita review ternyata ya nggak tahu lah kalau itu kan hitungannya memang sudah ini ya takdir. Tapi ya gimana ya kita tetap cari root cause-nya walaupun itu sudah kejadian ternyata ada tidak kepatuhan SOP dan segala macam kayak gitu, pergi ke tempat ke kampung tapi nggak bilang seperti itu. Nah itu kan tapi itu jadi pembelajaran bagi kita gitu. Nah untuk saat ini gini Mas jadinya, jadi ini untuk COVID tes PCR karena ini tes PCR saya sudah lakukan berapa kali dan yang positif biasanya yang memang banyak yang positif kan PCR biasanya untuk menentukan sesuatu yang ini ya yang sudah sangat inilah benar itu kena COVID gitu ya. Karena tes COVID ini kan untuk tracing untuk segala macam, yang tracing positif saya bisa tahu yang positif negatif siapa saja, yang negatif siapa, yang positif aja deh, yang negatif. Di sini ada kontak erat, ada ini alasannya apa, ada di sini. Terus kemudian nanti saya lihat kalau momennya yang di belakang ini Mas, itu ini kan untuk grafik sederhana saja. Ini di sini tuh ini yang sudah sertifikat yang nggak berlaku, nanti besok saya suruh untuk tes swab lagi. Bagus ya. Itu, mantap Pak. Ini kalau pada nyimak keren loh, sumpah. Ya tapi ini itu ya karena gini Mas, kalau Mas sering baca ya emang orang sistem ya bisa bikin apa aja aslinya sih Mas. Karena kan nanti kita nggak gaduh-gaduhin apa saja gitu. Ya. Loop gitu. Nanti apa yang harus ya tadi yang saya ngomong buat apa yang akan kita bicarakan di COVID ini. Oh, yang saya mau bicarakan, jadi tim membuat dashboard ya. Ini nanti besok-besoknya apa yang kita bicarakan. Saya pengen apa pengendalian PCR dan swab. Kapan? Dalam 1 tahun. When kita ngomong ya, where di KSO Bosel kan gitu. When terus kemudian when, where sudah tadi ya. Terus kemudian untuk apa ya, jadi untuk keperluannya untuk apa tes swabnya. Ini kita sudah mappingin gitu Mas. Gitu. Nah itu jadi nanti kita status pengetesan 4 hari itu segala macam sampai laporan terpapar COVID juga kita iniin Mas. Jadi kita yang
Yang positif itu kita pantau setiap harinya di sini. Badan sehat enakan, badan enakan sudah tidak flu lagi, tanggal berapa tuh. Ya, jadi ini positif COVID, ini jadi per hari juga kita pantau di sini Mas, gitu. Yang positif itu, jadi nggak lepas gitu. Asli keren ya Mas Sandra ya. Mungkin Mas Sandra lihat keren ya. Aku pikir ih keren banget ya. Ini main pivoting aja sih Mas, apa namanya. Tapi ya memang harus belajar data modeling. Tapi kita HSE harus main data. Karena kalau kita ngomong data nggak terbantah. Itu sih. Ya. Karena saya dulu kejar ini data harus saya tularkan ini gitu. Dari dulu kok HS kok kayaknya dianaktirikan mulu ya. Dan aku kayaknya banyak kerjaan loh gitu. Iya. Nah, itu Pak, betul tuh nanti itu yang harus dijual itu. Bukan cuma ngawasin APD sama rokok kan. Makanya itu Mas. Lah ngawasin APD sama rokok mah aduh Mang gitu. Nah itu Mang. Nah, nanti kalau mau ya kita belajar yang ringan-ringan, santai-santai. Okay. Yang kemarin saya kasih legging yang di nanti kita coba breakdown satu-satu. Gitu. Kita main-mainkan aja gitu, tapi mungkin ya sudah nggak bisa di warung kopi ya gitu. Iya, mungkin itu harus nge-mall gitu Pak, harus nge-mall ya. Harus nge-mall gitu. Ruang meeting gitu ya. Nanti kita booking Pak, kita beli makanan lah nanti. Betul. Soalnya apa namanya? Ini Mas Sandra aja pakai HP gitu kan. Sedangkan kita mau coba memvisualisasikan data dikit-dikit yang sederhana lah. Biar memang ya kita harus tahu data Mas. Gitu. Loh, data kita banyak banget. Nah, kita itu salah satu pekerjaan yang dinaungi 3 undang-undang. Mana ada pekerjaan yang dinaungi 3 undang-undang, Mas? Ya. Tapi nggak tahu, iya, kayak kiai kita, Mas. Asli. Jadi, Mas Yandra tadi, kalau orangnya masih stubborn, sabar. Terus. Belum lihat permit, Pak, saya Pak dari tadi, Pak. Karena dia belum lihat permit nih. Permit itu dashboard permit gimana kan? Nah, karena kan ada simultan, kadang simultan operation. Jangan sampai ketemu nih kayak gitu kan. Nah, itu. Iya, makanya Mas Bro. Jadi intinya yang saya tadi contohin yang itu memang action tracking yang saya combine dengan apa namanya target saya kinerja saya 1 tahun. Gitu, Mas. Nah, tapi kalau momennya kita mau yang technical banget yang kayak Mas itu, jadi hitungannya bagaimana yang ya nanti kita lihat SOP kita. Jadi SOP itu memang harus bisa dinilai. Dinilainya gimana? Ya. Monggo ada yang raise hand, Mas. Oh ya silakan Mas Robi. Oke, silakan. Ya, Pak. Bagus, Pak. Ini, Pak. Ini mahal ini, Pak. Pasti harganya. Jangan mau, Pak. Dia bohong, Pak. Jangan mau. Yang nginepnya di rumah saya nanti Pak, jangan. Pak ini, sorry Pak, kalau ini berarti pakai tadi Google Sheet tadi Pak ya? Ya. Jadi karyawan yang ya ini kan karena ini orang yang sakit yang ngisi. Tapi kalau misalnya orang yang lagi di site gitu kayak pengecekan apapun itu dia pakai form itu nanti terus tervisualisasi di form ini langsung ya Pak ya, gitu ya? Iya. Jadi form inputnya itu, Mas, saya taruh memang di Google Sheet, gitu kan, Mas. Nah, kalau model saya cara menjalankan dashboard ini ya, Mas ya, itu gini. Jadi saya punya admin 1, admin. Nah, ini kan saya kerjanya dengan HR. Karena yang untuk pengendalian COVID saya kerjasamanya dengan HR, Mas. Karena yang berwenang untuk tidak masuk. Tidak itu kan bukan kita aslinya. Kita kan bukan HSE yang ngendalin COVID, Mas. Ya harusnya HR kalau menurut saya. Karena itu iya, Mas apa? Jadi saya koordinasi dengan HR, kemudian HR juga menginput, Mas. Oh, apa Mas, Pak, ini tes web kita sudah masukin baru kita visualisasikan dengan yang tadi, Mas. Jadi kita bayangin kalau mamanya kita punya lembar Excel sheet record, iya kita record. Ya, tapi kan kalau kita scroll, kapan kita scroll atau kita filter, kita main filter
geser kanan, geser kiri, nanti orang yang mau dipresentasiin mana kayak gini, gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalau ini kan dalam satu muka, makanya yang tadi yang di itu dashboard yang baik itu dalam satu lembar apa namanya, satu lembar monitor lah, Mas. Hanya ukuran di sini tuh diperhatiin banget kalau kita mau desain, yang ini tuh diukur 100%. Nah, udah di situ nanti baru kita susun gitu. Seperti itu, Mas. Nah, ini kan data yang masuk cuma data swab, kemudian data yang sakit. Ya ini kita masih belum di-online-kan dengan Google Form gitu, Mas. Karena kalau kita relay ke orangnya yang nggak akan ke-record, Mas, aku udah kena COVID, udah gemeter suruh ngisi form. Kayak gitu ya. Udah, aduh, aku mau besok hidup apa enggak? Suruh ngisi form. Gak keisi. Makanya ya kena positif kita yang input di mana orangnya di Cirebon. Nah, seperti itu. Tapi intinya kita kepantau orangnya di mana. Ya memang saya itu ini, Mas, belum dikasih uang untuk bikin software lah gitu. Kan kalau di itu teman-teman bikin ya kayak bikin sendiri. Gitu. Bagus lah Pak. Keren. Inspiratif Pak. Ini bukan administratif tapi udah desain lagi nih Pak. Iya, ini udah aduh ampun. Desain Pak ini udah. Iya, ya memang rangka saya itu ke sana Mas Yuda. Bagaimana kita bisa bikin, kan aturan itu banyak ya. Bagaimana kita bisa ikut juga memantau peraturan. Peraturan juga biayanya nggak sedikit, gede banget itu. Ngumpulin orang MPR itu Mas triliunan. Dapat satu peraturan. Kitanya juga nggak ngeh. Itu harus diubah apa enggak? Dendanya masih 100.000. Ayo, yang penting saya bayar 100.000 kan gitu. Ya. Nah ini makanya hitungannya saya punya sih, tapi mungkin itu masih nanti saya kalau umpamanya sudah ada ini nanti saya coba online kan gitu, biar nanti bisa dikonsumsi bareng. Jadi yang Mas Yuda sama Mas Robi itu tinggal nekuk ininya aja lah, apa namanya, sarinya gitu. Jadi kalau nanti bikin kayak saya butuh 5 tahun nanti Mas, soalnya itu dulu. Mas Yuda senyum-senyum terus Pak dari tadi Pak itu. Ngedip lagi tuh. Siapa? Mas Yuda. Senyum-senyum sambil kedip-kedip gitu Pak. Iya. By the way, kita udah lama banget nih ngobrol nih ternyata ya. Aku baru jam 21.15 loh. Ini udah lebih Pak dari perjanjian awal jam 9 selesai. Asik ya Mas. Ya kalau kita ngobrol masalah data HSE lagi dengan sangat dekat dengan apa yang kita jalanin ya sangat asik Mas. Karena dengan data itu kita bisa lihat naik turunnya. Iya. Kapan kita lagi turun, lagi ngeslow nih, aduh aku di situ lagi ngeslow ya. Aku lagi malas banget gaji nggak naik ya. Iya. Ada kaitannya nanti tuh baca Mas gitu. Nah, seperti itu Mas. Jadi ya memang keren perjalanan sih. panjang Mas. Asli keren sih Pak. Ini kalau kita mau bedah lagi kayak butuh lagi 3 kali lagi nih Pak sharing lagi tuh. Tadi kan masih dikit ya. Iya. Keluarin kan nanti. Iya. Bisa panjang ini. Panjang. Ya gimana ya? Tapi bener loh. Saya tadi tuh ingat ya. Ada kata-kata HSE itu banyak laporan. Bener Pak. Saya pernah diomongin saya itu tukang kertas gitu loh. Dulu ya. Jadi memang harusnya laporan itu udah kayak tadi tuh pakai Google Sheet, terus bisa diisi siapapun dimanapun, nggak perlu. Dulu masih kirim paper Pak. Jadi saya tuh pernah ngalamin, saya ngirim papernya gitu. Nanti hasil paper itu diinput sama headquarter gitu loh, sama head office. Input tadi keluarlah Excel. Tapi kalau udah begini udah bagus banget sih. Iya. Ya saya Mas itu waktu saya running ini Mas, sorry Mas. Jadi untuk Mas Robi, ini saya sangat berapi-api karena memang itu kemarin saya baru ngalamin Mas Robi. Jadi saya mau running, jadi Spatin itu berarti ngebor pertama sumur gitu ya Mas. Itu saya sudah sediakan ini Mas, nggak maunya di hard print. Aduh, itu nggak print itu berapa bundle saya Mas.
Itu bukanya gitu, Masya Allah. Gitu. Itu Mas Robi. Semoga Mas Robi. Pak, pasti biasanya kan orang lapangan itu apalagi migas kan paling malas kalau udah berhubungan dengan laptop gitu kan Pak Sri kan. Maunya yang cepat aja tinggal tulis tangan kelar pasti. Iya. Nah memang itu tadi Mas, kalau saya biasanya yang ditulis kertas itu biar ini saya simpan di Google Drive, tapi saya linkkan gitu. Pada saat nanti saya memang butuh, saya bisa ambil. Gitu, Mas. Itu. Jadi ini mungkin kita mau akhiri Pak Sri karena waktunya kan. Pak Sri mau istirahat, semua mau istirahat. Karena memang waktu untuk ngobrol tuh nggak lama-lama gitu sebenarnya. Karena kita mau praktek ya. Kita praktek pasti emosi tuh gimana caranya biar bisa gitu kan. Tapi kalau sharing mungkin 1 jam, 1,5 jam udah cukup karena orang sudah cukup gitu loh ngobrolnya gitu kan Pak. Betul. Tapi saya sebenarnya pingin kenalan sih sama yang belum kenalan Pak Sri. Pak Sri pasti kenalan juga kan Pak? Monggo. Ini ada Pak Huto, ada Mas Huto, ada siapa lagi nih cewek-cewek, ada Putri Amelia, ada Zido Hadi, ada Fajar, ada Pak Bob. Nah ini Pak Bob ini nggak pernah keluar suara nih Pak Bob. Ayo silakan dong open mic dulu kali dari Pak Bob ya. Sebelum kita tutup biar kenal, namanya juga kopdar bukan training. Kalau training mah selesai gitu loh. Ini kan kopdar. Bisa. Halo, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Nah, kenal gitu Pak. Ini lagi posting ya. Ketemu lagi kita Pak Bob. Akhirnya. Senang Pak, terima kasih Pak ilmunya Pak. Oke, Pak, matur nuwun. Bisa ada kelas offline Pak. Siap. Belajar software itu benar-benar butuh Pak buat HSE zaman sekarang Pak. Iya, betul Mas. Karena benar yang Bapak bilang tadi, jangan sampai kita kan rekan satu korsa nih. Dianggap orang HSE itu kerjanya gampang, bisa di-handle siapa aja. Anak baru pun masuk bisa jadi HSE gitu kan. Jadi yang harus menjawab itu sebenarnya kita semua juga gitu loh. Makanya harus ningkatin skill, termasuk teknologi savvy yang Bapak terapkan ini emang harus ke sana belajar Pak. Betul. Jadi jangan kesannya HSE ke sana kemari cuman lihat APD, orang rokok gitu. Itu Mas Robi tuh. Betul. Ya ini hasilnya yang kalau untuk yang milenial harusnya sangat tertarik Mas. Gitu. Karena milenial memang gadget. Oke Pak Bob, thank you Pak Bob. Kita mau kenalan sama yang lain lagi ya. Pak Bob, thank you Pak Bob. Silakan nih ada Mbak Fajar ya. Mbak Fajar, silakan Mbak Fajar. Ya, halo, selamat malam teman-teman, bapak-bapak semua, senior-senior HSE. Ya, nama Fajar Rahmawati nih, saya salah satu dari perwakilan I'm Safe juga. Sekarang alhamdulillah sih kerja di PT Adiprana, tapi lagi nanganin project di Coca-Cola, Pak. Nah ini kalau dibilang Coca-Cola itu nggak pakai SMK 3, dia punya standar sendiri namanya Core. Ya itu saya lupa kepanjangannya apa itu ya. Tapi dari standar Coca-Cola itu. Nah, yang pasti di situ ada yang namanya leading dan lagging ya. Leading dan lagging lah. Ada istilah namanya seperti itu yang tadi Bapak bahas. Makanya tadi saya lihat, wah ini sesuai banget nih sama yang di sini, harus seperti ini gitu. Salah satu contohnya. Dan kita pun sebagai kontraktor barunya Coca-Cola agak sedikit kesulitan buat ke arah sana. Tapi memang perlu penyesuaian sih Pak karena kan perbedaan safety di Indonesia sama di luar negeri itu sangat jauh ya Pak. Kalau di luar negeri safety udah prioritas sekali gitu. Tapi kalau di Indonesia bisa dibilang prioritas tapi tetap masih produksi duluan yang diprioritaskan gitu. Jadi ya makanya agak-agak bisa dibilang prioritas, tapi kalau misalnya ada apa-apa pasti yang disalahin juga safety juga. Padahal udah kita bilang pekerjaan ini beresiko, tapi
apa ya, kita cuman bilang ini beresiko, udah kita kasih solusi, tetap aja maksudnya ada penyelewengan sedikit gitu. Ya begitulah ya, Mbak Fajar ya. Agak gimana ya, standarnya jauh gitu kalau saya bilang sama luar negeri. Iya. Ya begitulah Mbak Fajar, betul sekali. Nantilah kita coba ya ketemu sama orang-orang yang tadi masalah komunikasi gitu kan. Iya. Iya Pak. Coba aturlah untuk ketemu bareng, bahas masalah yang sama ini gitu. Gimana sih pengalamannya? Oke, makasih Mbak Fajar ya. Ya, Di sini Pak, ada lagi nih, ada cewek lagi nih, Mbak Putri Amelia, silahkan Mbak Putri, open mic-nya, nggak usah malu. Kita semua malu-maluin emang. Iya. Mbak Putri, dapur Pak. Iya. Pak Hairudin Bangun Prasetyo, ini yang kemarin bikin heboh di LinkedIn, Pak. Silakan Pak. Iya. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Hairudin. Mana kameranya? Ini orang lama, Mas. Oke. Ini kok jadi APP ya, Pak ya? Ya. Nih, seru deh tadi saya dengerin sambil nih, saya jujur aja nih Pak Sri. Tadi saya beberapa kali izin capture screenshot ya Pak. Share ke teman-teman juga di internal. Jadi saya bilang juga Mas Yuda, ayo kita gabung MSafe, saya bilang gitu kan. Banyak pelajaran menarik yang dapat ditarik di MSafe, kemudian juga bisa saling berbagi ilmu. Ya, kalau saya sih jadi pendengar yang baik aja deh buat kali ini nih. Jujur aja Pak Sri, dashboard-nya luar biasa Pak. Saya dari 2020 lah. Coba membangun sistem kebetulan saya sebelumnya di ini Pak, di KHSE. Kalau sekarang sih sekarang hanya ngurusin Q-nya saja, HSE-nya sudah dilepas, bukan sudah dilepas sih, dipaksa dilepas oleh perusahaan, dipindahkan ke orang lain. Sekarang ngurusinnya quality dan sistem. Nah, tapi dari dashboard Pak Sri ini menggelitik sih Pak. Saya dari 2020 coba menyusun suatu dashboard ya, tapi mungkin karena waktu itu masih megang QHSE dan sistem dan ya banyak terrecoki bukan terrecoki sih, banyak teralihkan lah perhatian dan konsentrasinya tidak hanya ngurusin quality ternyata, tapi juga ngurusin masalah hal-hal lain ya, sampai nyerempet legal dan kawan-kawan. Waduh. Ya, sampai nyerempet hal-hal legal dan ya berat ini, kelas berat Mas. Mike Tyson ini. Ya, sampai nyerempet legal dan kawan-kawan, makanya ini tertunda. Kemarin saya coba diskusi dengan teman-teman di IT. Bisa nggak sih? Tapi ternyata teman-teman di IT juga angkat tangan, akhirnya bilang ya udah Pak, kita cari konsultan aja deh katanya. Oke. Aduh, saya bilang ini padahal kita udah nyiapin isinya, teman-teman tinggal saya coba tolong bantu dijadikan sebuah dashboard web base aja deh, saya bilang gitu. Kalau yang sudah masuk ke Android atau ke iPhone ya itu mungkin butuh biaya lagi. Tapi saya bilang tolong dari ini dipindahkan ke web saja biar teman-teman di project itu lebih mudah, saya bilang gitu kan. Kalau selama ini kan mereka manual pakai Excel ya Pak Sri ya. Saya bilang mereka tinggal nginput aja data-data raw-nya dimasukkan ke dalam tinggal diinput di websitenya, ntar tinggal kami yang di pusat tinggal tarik data aja gitu. Nah, itu Mas. Seperti itu Pak. Karena seperti itu ternyata, waduh, akhirnya mereka bilang ya udah Pak, kita pakai konsultan aja deh. Jadi ambil cepatnya aja ya Pak ya.
Iya, udah pakai cepatnya aja. Nah, ini juga ya kalau tadi Mas Yuda bilang bikin heboh, kenapa Mas Yuda? Emang bikin heboh ya Mas Yuda ya? Iya, yang komen banyak banget pada kaget ya. Ini Ya. Pak Daden belum kenalan kerja di mana, Pak? Iya. Oh ya, perkenalkan Pak Sri, saya statusnya saat ini masih jadi pekerja, Pak. Amin. Masih jadi pekerja di salah satu grup perusahaan badan usaha milik negara di bidang kebandarudaraan, Pak. Oh iya Mas. Oh iya Mas. Jadi saya dulu pernah ini juga. Kalau untuk yang ngurusin transportasi di udara itu apa namanya Mas? Apa ini Pak? Maksudnya? Ini kan ya di Angkasa Pura Mas ya? Saya di Angkasa Pura Pak. Saya di Angkasa Pura. Iya betul. Saya di grup Angkasa Pura 1 Pak. Ya. Iya, dulu aku pernah mau dapat itu, Mas. Ya, nantilah. Nantilah kita kalau kopdar offline lah kita bisa diskusi Pak Sri. Ya, ini juga ya saya udah ngantuk, Pak Sandra udah ngantuk. Putri udah ngantuk tuh. Kalau kata Mas Yuda bikin heboh ya sempat galau lah Mas Yuda. Nanti kita ketemu kalau offline cerita ya. Iya, Mas Yuda. Oke. Makasih Pak Daden, makasih ya. Saya mau pindah ke Mas Afan nih, Mas Afan open mic Mas. Ini sahabat saya juga nih Pak dari pertama kali hadir nih, Mas Afan. Mas Kasvan, Afan. Open mic-nya masih di mute ya. Mute. Udah tidur jangan-jangan itu. Oh iya. Jadi Nina Bobo enak sama Mas Yuda. Jadi Nina Bobo nih kayaknya ini apa namanya materi Pak Sri nih. Pak Rahmat. Ada nggak Pak Rahmat nih? Oke, mungkin Bobo juga. Pak Wiwit. Halo Mas. Oke, Pak Rahmat. Baru nyampe Mas. Ya, kenalan. Teruskan yang lain. Bagus materinya. Oh ya, udah. Oke. Udah Pak Wiwit, silakan Pak Wiwit, open mic-nya kenalan. Udah kenal kemarin Mas, tapi ya mungkin yang lain ya. Oh iya. Kayaknya juga nggak open mic nih Pak. Oke, Pak Bob tuh raise hand kenapa itu Pak? Kepencet. Oh enggak mau. Aku penasaran sama gosip Pak Hairudin apa ya? Nanti aja itu kalau ketemu offline. Cuma penasaran Pak. Heboh itu. Oke. Ya udah nih ada Mas Afan, ada Mas Soto, ada Mbak Putri, ada Zazru Hadi. Oke, mungkin kita bakal kenalan lagi karena sudah malam ya. 21.30 udah maksimal banget kita kumpul ini. Sudah pada live juga ternyata. Iya. Dan makasih sekali untuk Pak Dono dan teman-teman semua ya, terutama ya Pak Dono lah. Ini kita sudah dapat inspirasi dan moga-moga bisa atur waktu lagi ketemu offline. Terus kita praktek walaupun dikit gitu kan. Nah, perkenalan di Mall Emporium insya Allah bisa di sana. Agak jauh dikit tapi lokasinya memang premium sih menurut saya. Saya pernah ke sana. Oke, Pak Dono dan teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Dono. Dadah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Sri. Terima kasih Mas Yuda, Pak Sri. Assalamualaikum.